yang diberi Allah mukasyafah itu orang yang sudah berjalan, walaupun hanya pada pokok-pokok perjalanannya. Dia sudah membaguskan tobatnya. Nah, itu berarti dia sudah menjalani suatu jalan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, kalau orang itu sudah bujur-bujur tobat, membaguskan tobatnya, itu bisa diberi Allah bagian dari mukasyafah. Mukasyafah itu artinya adalah melihat hakikat dari sesuatu perkara. Nah, melihat hakikat dari sesuatu perkara, melihat dalamnya sesuatu yang ada. Nah, kita bisa hanya diberi Allah mukasyafah itu bila sudah kita mulai menjalani jalan menuju kepada Allah tadi. Kalau kita masih belum menjalani jalan menuju Allah, nah maka itu kita jauh daripada mendapatkan baunya mukasyafah tadi. Maka bila kita kada diberi Allah mukasyafah itu, maka kita melihat sesuatu itu hanya dari zahir belaka. Kita melihat apapun, yang kita lihat hanya kulitnya. Nah, itu mukasyafah diberi, artinya kita akan bisa melihat sesuatu itu bukan hanya dari zahir, tapi kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya yang zahir itu. Sebagaimana telah ditanyakan kepada Bishrun, dengan sebab apakah kamu mencapai tingkatan ini? Ia menjawab, saya menyembunyikan halku karena Allah Ta'ala. Maksudnya, saya meminta kepada Allah supaya Allah menyembunyikan untukku dan merahasiakan urusanku. Artinya bahwa orang yang sedang berjalan menuju kepada ma'rifatullah itu, dia mesti minta kepada Allah agar disembunyikan. Karena kalau dia kada disembunyikan, artinya dia diketahui orang, apalagi dia menjadi terkenal, itu akan menghambat jalannya menuju kepada ma'rifatullah. Karena bila seseorang itu masyhur terlebih dahulu, tentu akan banyak orang-orang yang mengetahui dirinya. Bila banyak orang-orang mengetahui dirinya, tentu akan banyak berurusan dengannya. Nah, banyaknya urusan-urusan kepada makhluk bagi seseorang yang salik, bagi seseorang yang menjalani perjalanan menuju Allah itu menyulitkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang banyak itu. Nah, jadi Bishr Al-Hafi, beliau pada waktu awalnya dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, beliau minta agar disembunyikan, agar tidak diketahui oleh orang. Telah diriwayatkan bahwasanya Bishr ini melihat Nabi Khidir alaihi salam. Maka ia berkata kepadanya Nabi Khidir, ujar Bishr Hafi, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, bahasa kitanya, doakan pang aku kepada Allah. Nah, doakanlah aku kepada Allah. Nabi Khidir alaihissalam berkata, semoga Allah memudahkanmu untuk taat kepada Allah. Nah, itu doa Nabi Khidir. Semoga engkau diberi Allah kemudahan untuk selalu taat kepada Allah. Saya berkata kepadanya, Khidir, tambahkanlah doa untukku. Tambahi pang lagi doanya itu. Nabi Khidir alaihissalam berkata,
dan semoga Allah menutupi ketaatan itu atasmu. Maka dikatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupi taat itu dari makhluk. Nah, engkau dimudahkan berbuat taat dan orang kadang mengetahui taat engkau itu. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupinya darimu sehingga kamu tidak menoleh kepadanya. Nah, perbuatan taat itu berbeda dengan perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat itu apabila kita tobat kepada Allah, kita ingat-ingat, kita sesali, itu jadi kebaikan kepada kita. Tetapi kalau perbuatan taat ini hendaknya jangan diingat. Perbuatan taat yang telah kita lakukan dahulu-dahulu jangan lagi diingat, apalagi dibanggakan. Nah, karena mengingat-ingat perbuatan taat itu bisa menimbulkan kebanggaan kepada orangnya dan itu bisa menggugurkan pahalanya. Nah, dari kisah Bishrul Hafi kepada Nabi Khidir alaihi salam ini, bahwa seseorang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, maka dia mesti agar ditutupi, mesti tidak dikenali, mesti tidak diketahui bahwa dia itu menjalani jalan menuju kepada ma'rifatullah. Karena makin dia tersembunyi, makin sedikit kesibukannya, makin kada dikenal orang, makin sedikit urusannya. Dan sebahagian mereka bahwasanya ia berkata, menggelisahkanku kerinduan untuk bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Lalu pada suatu kali saya meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memperlihatkan saya kepadanya Nabi Khidir, supaya ia mengajarkan kepadaku sesuatu yang sangat penting untukku. Yang meriwayatkan berkata, maka saya melihatnya. Orang ini minta kepada Allah supaya ditamuakan lawan Nabi Khidir. Hendak bertakun macam-macam lawan Nabi Khidir itu nyaman, minta doakan nyaman. Nah, jadi minta kepada Allah supaya ditemukan lawan Nabi Khidir. Doanya dikabulkan Allah, dia bertemu Nabi Khidir. Dan tidak mengalahkanku akan kesusahanku dan cita-citaku, kecuali saya berkata kepadanya, wahai Abul Abbas. Itu kunyah Nabi Khidir, panggilan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu panggilan Sidin atau kunyah Sidin Abul Abbas. Gelar Sidin itu Khadir atau Khidir. Ngaran Sidin Balya. Ngarannya kada terkenal, yang terkenal cuma gelar. Khidir itu gelar. Kalau panggilannya Abul Abbas, ngaran Sidin sebujurannya Balya. Apa digelar Khidir? Hijau. Khidir itu hijau artinya. Karena beliau tidak bertempat di suatu tempat yang gersang, melainkan tempat gersang itu menjadi subur. Tidak ada tempat yang gersang Sidin singgahi, melainkan tempat yang gersang itu menjadi makmur. Nah, makanya digelar dengan gelar Khidir. Jadi membacanya ada dua cara. Yang pertama Khadir, Nabi Khadir, atau Nabi Khidir. Kada ada Nabi Khidir. Nah,
Jadi Khadir atau Khidir, artinya hijau tadi. Wahai Abul Abbas, ajarilah saya sesuatu. Apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk. Artinya ajari pang aku amalan, nang bila ku amalkan, orang kada memandang lagi lawan aku, orang kada ingat lagi lawan aku, orang kada tahu lagi lawan aku. Nah, itu amalannya apa? Karena si jin ini hendak menjalani makrifat kepada Allah, diperlukan ketenangan, diperlukan kesunyian. Jangan ada orang-orang yang mengganggu daripada makhluk Allah. Jadi minta doa kepada Khidir, bacaan apa supaya bacaan itu bila dibaca orang kada menggandang lagi lawan seorang, orang kada mengingat lagi lawan seorang, orang kada memperhatikan lagi lawan seorang, sehingga kada ada gangguan untuk mengamalkan wirid-wirid, mengamalkan amalan-amalan yang mempercepat dia menuju kepada ma'rifatullah. Ajarilah saya sesuatu, apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk, maka tidak ada bagiku padanya makhluk kedudukan, dan saya tidak dikenal oleh siapapun dengan kesalihan dan keagamaan. Maka Nabi Khidir alaihissalam berkata, ucapkanlah, Allahumma asbil alayya kathiba sitrik wa hutta alayya suradiqati hujubik waj'alni fi maknuni ghaibik wahjubni an qulubi khalqik. Nah, itu bacaannya. Artinya, ya Allah, turunkanlah untukku tabir tutupanmu yang tebal, turunkan untukku tenda hijabmu, jadilah aku tertutup dalam kegaibanmu, dan tutupkanlah aku dari hati makhlukmu. Jadi bila diamalkan itu kabul, maka orang kada akan memperdulikan kita lagi, orang kada akan mencari kita lagi, orang kada akan mengenal kita lagi. Kita ada, kita kada ada, kada dicari orang, kita dilupakan oleh orang, sehingga kita menjadi sendiri dan mudah untuk mengamalkan berbagai macam amalan, kada ada gangguan dari orang-orang lain. Ia berkata, kemudian Nabi Khidir itu menghilang, dan saya tidak melihatnya lagi, dan saya tidak rindu lagi sesudah itu. Maka saya senantiasa membaca doa-doa itu pada setiap hari, diamalkan doa itu tiap hari. Dan diceritakan bahwa jadilah ia, sesudah mengamalkan tadi beberapa hari, diamalkan doa Nabi Khidir tadi, kabul. Di mana ia dipandang rendah dan hina, orang samuaan meremehkan dia, orang samuaan menghinakan dia, orang kafir zimmi menghinakannya, orang kafir pun menghinakan, dan orang banyak memandangnya hina di jalan-jalan. Ia membawa sesuatu untuk mereka karena jatuhnya derajatnya di hadapan mereka, dan adalah anak-anak kecil mempermainkannya, dan adalah kesenangannya itu ketenangan hatinya, dan rutinnya keadaannya di dalam kehinaan dan di dalam ketidakterkenalan. Nah, akhirnya dia sudah dianggap orang hina, dianggap orang remeh, kalau diperdulikan orang lagi. Nah, dengan demikian beliau menghadap Allah dengan tidak ada gangguan, dengan tidak ada halangan dari siapapun lagi. Nah, maka seperti inilah keadaan para waliullah ta'ala itu. Jadi para waliullah itu dalam perjalanannya mereka itu pasti demikian,
pasti kada dikenal orang, pasti kada diketahui orang, karena mereka memang minta itu, mereka minta. Tapi sesudah mereka itu diangkat, dijadikan waliullah, nah mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hendak dijadikan Allah terkenal, boleh. Hendak dijadikan Allah tersembunyi terus menerus sampai mati, mereka pun setuju. Nah, mereka kada bakal hendak lagi. Hendak apa kada terserah Allah. Itu kalau sudah mereka mencapai kedudukan ma'rifatullah. Ya, perkataan ulama mengatakan man ahabbal humul fahuwa abdul humul, wa man ahabba zuhur fahuwa abdul zuhur, wa man ahabballah fahuwa abdullah. Nah, siapa nang katuju hendak tersembunyi aja, itu ngarannya hambanya tersembunyi. Siapa nang hendak masyhur, itu ngarannya hambanya masyhur. Tapi siapa yang hendak kepingin kepada Allah, itulah hambanya Allah. Nah, artinya di waktu kita menjalani perjalanan ma'rifatullah, kita kada dikenal orang, kada diketahui orang, nah sudah mencapai kedudukan ma'rifat kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, terserah Allah. Hendak dijadikan seorang terkenal, hendak dijadikan Allah orang yang terhina, tersembunyi, sepenuhnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya para wali-wali itu adalah tersembunyi, itu umumnya. Kalau ada wali-wali nang timbul, wali-wali nang masyhur, itu semata-mata Allah masukkan untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak ada tujuan itu, kalau tidak ada tugas itu, maka para wali-wali ini akan disembunyikan oleh Allah sampai akhir hayat mereka. Karena mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kemasyhuran, tuh kan? Nah, mengkada masyhur mana orang tahu. Kayak apa orang menuntut ilmu? Kalau kada mulia, kalau kada terhormat, mana bisa amar ma'ruf nahi munkar? Orang hina misal mencegah kemungkaran kada dipakai orang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kadang-kadang menjadikan sedikit dari para walinya itu masyhur dengan maksud agar tegak hukum Allah di muka bumi. Tetapi sebagian besar para wali-wali itu disembunyikan oleh Allah sampai akhir hidup mereka. Dan orang-orang yang tertipu, nah manusia-manusia yang tertipu, hanya saja mereka itu mencari para wali itu di bawah surban yang besar, di bawah pakaian para ulama, dan pada orang-orang yang masyhur di antara para makhluk dengan berilmu, wara, dan menjadi pemimpin. Padahal mencari wali itu kada hanya itu, justru yang lebih banyak wali itu yang tersembunyi. Kalau hanya mencari wali atau menganggap wali orang-orang yang bersurban besar, yang berpakaian-pakaian para ulama, yang masyhur dengan berilmu, wara, dan sebagainya, ini hanya menganggap bahwa itu aja yang waliullah, maka dia akan tertipu. Lebih banyak wali-wali itu yang mastur, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang wali, orang yang tidak wali, ada perbedaan yang mendasar. Orang yang wali itu antara lain bahwa zahir orang itu tunduk pada syariat Allah. Ini salah satu tanda-tanda kewalian. Orang itu tunduk pada syariat Allah. Pakaiannya sesuai dengan syariat, perkataannya sesuai dengan syariat, tingkah lakunya sesuai dengan syariat, amaliyahnya sesuai dengan syariat. Itu salah satu tanda dasar seorang wali. Artinya kada mau orang wali itu kada sembahyang, kada mau.
Orang wali itu misal kada puasa, kada mau, itu sudah bertentangan dengan syariat. Kada mau itu. Kaunuhu fil zahir munkadan lisyariah. Nah, apakah orang-orang wali itu mau berbuat dosa? Apakah orang-orang yang ma'rifat itu mau berbuat dosa? Sebagaimana orang-orang biasa? Nah, jawabannya orang-orang wali itu mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat. Tetapi ada 3 yang membedakan antara orang wali yang berbuat maksiat dengan orang biasa yang berbuat maksiat. Bagaimana orang wali yang berbuat maksiat itu? 1, dia tidak merencanakan berbuat maksiat. Kada merencanakan. Nah, kalau orang kada wali mau berencana seminggu berdahulu berbuat maksiat. Nah, kalau orang wali itu mau berbuat maksiat cuma kada direncanakan, spontan. Nah, yang kedua, orang wali itu kalaupun dia berbuat dosa, dia tidak gembira, tidak suka, tidak senang. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa, dia bisa berbangga, nah, bisa gembira dengan dosa itu, bisa agak dengan dosa itu. Nah, yang ketiga, orang wali itu bila mana berbuat dosa, la yusir, dia tidak mengakali dosa itu. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa bisa mengakali, bisa merancaki. Nah, jadi orang wali itu mau berbuat dosa karena mereka kada maksum. Lain nabi-nabi, nah nabi itu dipelihara dari dosa. Kalau orang wali ini kada ada jaminan terhindar dari dosa. Cuma bedanya lawan orang kada wali tadi, itu bedanya. Mereka kada mau merencanakan berbuat dosa, dan bila berbuat dosa mereka itu sedih, mereka kada mau gembira. Dan ketiga, bila berbuat dosa mereka kada mau titir. Nah, membuliki artinya membuliki. Nah, kenapa orang wali-wali itu kebanyakan disimpan oleh Allah? Kenapa orang-orang wali itu kebanyakan disembunyikan oleh Allah? Hanya sedikit yang keluar, hanya sedikit yang masyhur. Karena sejak di zaman Nabi sampai hari kiamat, mungkin wali-wali yang masyhur itu kawa dibaca, kawa dihitung. Bahkan ada kitab-kitab yang mengumpul tentang wali-wali. Ada kitab Jami'u Karamatil Aulia, ada kitab Safwatus Safwa, ada kitab Hilyatul Aulia, macam-macam kitab. Itu kumpulan tentang nama-nama wali-wali. Artinya kawa dihitung. Tapi nang kada masyhur, wah kada terkira banyaknya. Kada terkira. Nah, kenapa wali-wali itu disembunyikan oleh Allah kebanyakannya? Itu karena kecemburuan Allah Ta'ala. Kecemburuan Allah Ta'ala pada wali-walinya itu enggan kecuali Allah menyamarkan mereka. Karena wali-wali ini kalau timbul, kalau masyhur, mereka akan dibesarkan oleh orang. Padahal yang mesti dibesarkan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cemburu. Wali-wali itu kalau timbul dimuliakan. Padahal mestinya yang mesti dimuliakan itu hanya Allah. Nah, itu Allah cemburu. Karena kecemburuan Allah itulah kebanyakan para wali ini disembunyikan oleh Allah. Kalau ada yang dimasyhurkan, itu hanya membawa tugas agama dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, para waliku itu di bawah kubah-kubahku, tidak mengenal mereka kecuali aku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha aghbara zi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Artinya, banyaklah orang-orang yang kusut rambutnya, kada teratur rambutnya, yang berdebu, yang mempunyai 2 kain yang buruk, yang tidak diperdulikan baginya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah,
niscaya Allah mengabulkan sumpahnya. Walaupun dia minta qiyamus sa'ah, dikabulkan oleh Allah. Artinya Allah Ta'ala itu ada mempunyai hamba-hamba, yang hamba-hamba ini orangnya rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya cuma 2 lembar, kada diperhatikan orang baruhan kada disarui orang hina. Tetapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti meneruskan sumpahnya hatta qiyamus sa'ah, sehingga kiamat pun kalau dia minta sekarang kiamat, Allah melaksanakan kiamat itu. Makanya ujar Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, jangan sekali-kali engkau meremehkan, menghinakan hamba-hamba Allah yang beriman. Karena barangkali itu adalah wali-wali Allah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jumlah maka hati yang paling jauh dari mencium makna-makna ini, hati yang paling jauh dari merasakan makna-makna ini adalah hati yang sombong, yang membanggakan diri, yang merasa gembira dengan amal dan ilmunya. Nah, ini orang-orang macam ini jauh daripada merasakan apa-apa yang diterangkan tadi. Dan yang paling dekat hati kepadanya adalah hati yang pecah, yang merasakan kehinaan diri dengan suatu perasaan. Apabila ia dihinakan dan teraniaya, niscaya ia tidak merasakan lagi dengan kehinaan. Orang yang merasakan dirinya itu hina, inya kalau dihina kada merasa hina lagi. Orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya besar, orang yang merasa dirinya itu mulia. Begitu dia kada dimuliakan, lalu merasa dihinakan. Nah, kalau orang yang sudah menganggap dirinya itu hina berdahulu, dihinakan, inya kada merasa hina. Nah, hati nang macam itu nang paling dekat dengan makrifat kepada Allah. Hati nang macam itu nang paling dekat dengan mukasyafah tadi. Maka apabila sebagaimana seorang hamba tidak merasakan hina apabila tuannya sombong atasnya. Ini seorang pembantu, seorang budak, bila dihinakan oleh tuannya, dia tidak merasa hina karena ini sudah merasa hambanya. Seorang hamba itu kada akan merasa hina lagi kalau dihinakan oleh tuannya. Seorang bawahan itu kadang merasa hina kalau dia dihinakan atasannya, karena dia sudah merasa dirinya bawahan. Maka apabila ia tidak merasakan kehinaan dan tidak merasakan pula dengan tidak berpalingnya kepada kehinaan, bahkan ada pada dirinya perasaan lebih hinanya kedudukan dari apa yang ia lihat dari sekalian macam kehinaan pada pihaknya, bahkan ia melihat dirinya tidaklah demikian, sehingga jadilah tawadhu itu dengan tabiat sifat dirinya. Maka seperti hati ini diharap baginya bisa menghirup pokok-pokok bau-bauan ini, bau-bauan ma'rifat, bau-bauan mahabbatullah, bau-bauan mukasyafah tadi. Orang tuh andai kata dihinakan, nya kada merasa hina karena menganggap dirinya lebih hina lagi daripada itu. Nah, hati nang macam itu nang parak lawan ma'rifatullah. Hati nang macam itu nang begitu belajar beramal hatumat diberi Allah ma'rifat. Kan orang mencapai ma'rifatnya ada yang sehari dapat ma'rifat, ada yang setengah hari dapat ma'rifat. Tergantung bagaimana hatinya. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun udah belajar ma'rifat, berpuluh-puluh guru sudah tatap nol. Banyak tuh.
Berpuluh-puluh tahun mengaji ilmu tauhid, tasawuf, berpuluh-puluh guru berganti-ganti, sekarang tetap nol. Karena hatinya masih berada di atas, hatinya masih merasa kesombongan. Jakanya hatinya sudah berandak di bawah badahulu, nyaman. Maka jikalau kita kosong dari hati yang semacam ini dan kita terhalang dari seperti jiwa ini, maka tidak semestinya ia melemparkan iman pada kemungkinan yang demikian bagi yang mempunyainya. Nah, kalau kita tuh kada dapat ma'rifat berpuluh-puluh tahun sudah beramal, jangan mengingkari orang yang dapat ma'rifat hanya sehari belajar, jangan mengingkari. Bahkan mungkin aku berpuluh tahun dah kada dapat lagi, mau lagi sehari dapat, kada mau kah itu, kada mau. Maka barang siapa yang tidak mampu bahwa ia termasuk aulia Allah, maka hendaklah ia mencintai aulia Allah. Siapa yang kada jadi wali, cintai wali barang. Dan hendaknya ia percaya dengan mereka. Semoga ia dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya itu. Wali kada memusuhi lawan wali, dubul itu ngarannya. Orang hal yang semacam ini dibuktikan oleh apa yang telah diriwayatkan, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Bani Israel, di manakah tumbuh tanam-tanaman? Ujar Nabi Musa, di mana tumbuh tanam-tanaman? Mereka menjawab, di tanah. Di tanah tumbuhnya biasanya tanam-tanaman itu. Nabi Isa alaihissalam lalu bersabda, dengan hak sebenarnya saya mengatakan kepadamu bahwa tidak akan tumbuh hikmah, tidak akan tumbuh ma'rifah kecuali di dalam hati seperti tanah. Tanah itu dijajak adalah bakuciaknya, kadada. Dihujani adalah bakuciak, kadada. Di Kamarawi bapacahan ninya tanahnya, kadada bakuciak-kuciak juga. Nah, kayak itu artinya kalau kita hati kita mampu dihina orang, hati kita mampu difitnah orang, hati kita mampu dipuji disanjung orang, nah bila mampu mengatasi itu, maka akan tumbuh hikmah ma'rifat di dalam hati kita. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah. Sungguh telah sampai para murid untuk menjadi waliullah ta'ala pada mencari syarat-syaratnya dengan merendahkan, menghinakan diri kepada kesudahan hina dan remeh. Artinya bahwa seseorang murid yang hendak menjadi seorang waliullah, yang mana di antara syaratnya untuk menjadi waliullah itu terlebih dahulu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya pada kesudahan hina dan remeh. Sehingga telah diriwayatkan bahwa Ibnul Qaranbi yaitu guru Al-Junaid Al-Baghdadi, tentu sebelum jadi guru oleh Junaid. Artinya Ibnul Qaranbi ini dalam perjalanan beliau menuju kewalian, beliau itu dahulunya waktu beliau menjadi seorang murid itu diundang makan oleh seseorang laki-laki sampai 3 kali.
kemudian mengembalikannya, kemudian laki-laki itu mengajaknya lagi, dan ia pun kembali lagi, sehingga masuklah pada yang keempat kalinya. Itu maksudnya Ibnul Qaranbi ini sewaktu beliau menjalani jalan kewaliannya, beliau bersangatan dalam merimihkan diri sidin sendiri, dalam menghinakan diri sidin sendiri, sehingga pernah beliau 3 kali diundang orang makan. 1 kali diundang makan, begitu sampai di rumah orang diusir orang, padahal mengundang itu sendiri orangnya yang mengusir. Kedua pulang digiau pulang ke rumah itu, begitu parak sampai rumah diusir pulang. Yang ketiga dikiau orang pulang ke rumah, begitu sampai parak rumah diusir orang pulang. Sampai kali yang keempat diundang orang pulang ke rumah, hanya suruh orang masuk. Maka laki-laki itu bertanya kepada Ibnul Qaranbi tentang yang demikian. Kenapa jurang pian hakunnya? Jar sinang mengundang nih, pian hakunnya datang ke undangan ulun. Pertama ulun undang, begitu pian datang ke rumah ulun tulak. Ulun undang pulang pian datang ke rumah ulun tulak. Ulun undang pulang pian ke rumah datang ulun tulak pulang. Ulun undang pulang yang keempat pian datang pulang, hanya ulun suruh masuk. Kenapa pian hakunnya macam itu? Model diulu-ulu. Ibnul Qaranbi menjawab, sungguh aku telah melatih diriku dalam kehinaan selama 20 tahun, sehingga ia seperti anjing yang diusir, maka ia terusir. Kemudian ia dipanggil dan dilemparkan untuknya tulang, maka ia kembali. Dan jikalau kamu mengembalikan aku, mengusir aku sampai 50 kali, kemudian kamu ajak aku sesudah itu, niscaya saya perkenankan. Nah, ini artinya contoh teladan bagi orang yang ingin mencapai kewalian itu, mesti sanggup dihinakan oleh orang. Orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi, kedudukan yang mulia di sisi Allah, itu dalam perjalanannya itu pasti ada menemui hal yang demikian. Nah, di mana dia sanggup menahan diri bagaimanapun orang merimihkan dia, sanggup menahan bagaimanapun orang menghinakan dia, karena mereka sudah menganggap diri mereka itu hina terlebih dahulu. Jadi andai kata dihina akan orang, mereka tentu kada akan merasa hina lagi. Nah, orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya tinggi. Orang yang merasa dirinya tinggi. Kalau orang yang merasa dirinya tinggi itu mudah merasa terhina, mudah merasa tersinggung, mudah merasa diremehkan, karena ia menganggap dirinya itu ada kedudukan, dirinya itu ada harga diri. Padahal untuk menjadi kekasih Allah, seseorang itu harus menghilangkan harga dirinya itu, supaya dirinya itu jangan ada lagi berharga. Yang berharga itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita menganggap ada selain Allah yang berharga, maka kita kada akan bisa mencapai kewalian itu. Apakah manusiakah, bendakah, barang apapun, hatta diri sendiri, bila masih kita anggap bahwa itu punya harga, kada akan bisa mencapai derajat wilayah, derajat kewalian. Nah, jadi dalam perjalanannya seorang itu menjadi waliullah, inya sudah pasti melalui jalan di mana dia itu dihinakan orang, di mana dia itu diremehkan orang,
Bila mana dia sabar menghadapi demikian, nah dia akan mencapai, akan naik ke tingkatan yang berikutnya itu. Itu salah satu di antara 4 ujian, kan ada dikisahkan dulu 4 ujian yang dijalani oleh seorang yang menuju waliullah itu. Ada pertama diuji dengan kemiskinan. Begitu dia masuk ke jalan menuju kewalian, menuju ma'rifatullah, dia bisa diuji dengan kemiskinan. Dulunya hidupnya nyaman, dulu hidupnya serba ada. Begitu masuk dalam jalan kewalian, hartanya habis. Kebunnya habis, binatang ternaknya habis, perdagangannya bangkrut, semua bangkrut. Ini adalah ujian. Bila dia bisa menghadapi demikian, dia akan naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya apa? Dia bisa diuji dengan kekayaan. Ada orang yang dulunya miskin hidupnya susah sudah. Begitu ia hendak jadi wali, beramal amalan orang wali, belajar ilmu orang wali, diberi Allah rezeki yang berlimpah ruah. Nah, macam-macam diberi Allah rezeki kekayaan. Padahal dulu waktu belum hendak kayak itu miskin hidupnya. Nah, ini cobaan juga dari Allah. Apakah ia meneruskan perjalanannya, ataukah ia terganggu dengan banyaknya harta benda yang diurusnya itu. Nah, termasuk juga pujian hinaan. Ini langkah berikutnya. Orang yang mencapai hendak jadi wali itu pasti melalui dihina orang, dipuji orang. Nah, dihina dulu, dihina, dicaci maki, dipadahkan orang apa itu ini. Bila inya kadang menghiraukan itu, kadang membalasi itu, nah dia akan naik lagi. Naik kemana? Ke derajat yang keempat, bisa pujian pulang. Sudah lawas dihina orang berapa tahun, diijik orang, dirimihkan orang, tapi inya sabar aja terus beribadah kepada Allah. Nah, diganti Tuhan lawan pujian. Seluruh alam hampirnya memuji inya, membesarkan inya, memuliakan inya. Apakah inya senang dengan itu? Nah, bila inya melanggapi itu, menyenangi itu, maka dia akan terhenti sampai di situ. Jadi itu termasuk di antara syarat orang yang menjadi wali. Nang jenisnya itu malah disebut dengan salikin. Ini ada juga orang wali itu dari golongan majzubin. Nah, orang wali golongan majzubin ini orang wali nang kada ada sekolahnya. Inya beramal biasa aja, menuntut ilmu seadanya aja, kada melalui latihan-latihan, timbul jadi wali. Nah, ini ngarannya golongan majzubin. Nah, itu banyak juga itu. Cuma majzubin ini biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai keturunan-keturunan wali. Nah, ini moyangnya kah bahari ada wali atau kuitannya kah wali. Karena anaknya itu bisa mengaji, kada mengaji, beramal kada beramal, timbul wali. Itu berkat doa orang tuanya. Nah, tapi yang lebih banyak, yang umumnya itu kewalian itu dicapai dengan suluk, dengan perjalanan tadi. Nah, melalui cobaan, melalui macam-macam halangan. Dari Ibnul Karanbi pula, Karanbi, kapra nun ba. Dari Ibnul Karanbi pula bahwa ia berkata, saya bertempat tinggal di suatu tempat, maka saya terkenal di tempat itu sebagai orang saleh. Nah, beliau berdiam di situ, dipadahkan orang, dianggap orang sedintu orang yang saleh. Maka kacaulah pikiran hatiku. Dipadahkan orang saleh, aku ini terganggu. Karena datang orang berhilang, datang orang mencari. Dipadahkan orang saleh.
Maka beliau masih dalam perjalanan, dalam suluk artinya. Kemudian ujar Zidin, saya masuk kamar mandi. Hammam. Hammam itu pemandian orang banyak. Jadi hammam itu biasanya satu tempat yang didindingi dengan dinding, misal luasnya 10 kali 10 meter, ruangannya didinding dengan dinding. Nah di situ ada WC, di situ ada kolam, tempat orang mandi. Nah, itu ngarannya hammam. Saya tengok di kamar-kamar mandi itu ada pakaian-pakaian yang megah, pakaian yang larang, yang mahal. Lalu Sidin kucuri pakaian itu, kucuntan. Kemudian saya keluar dari kamar mandi itu dan berjalan dengan pelan-pelan, begimit berjalan, supaya orang melihat nih pada aku pakai baju cuntanan, kayak itu maksudnya. Ini berjalan begimit-gimit. Maka orang banyak mengikutiku dari belakang dan mereka menarik pakaianku yang bertambal, lalu mereka mengambil pakaian-pakaian yang megah itu. Mereka menempiling dan menyakitiku dengan pukulan. Maka jadilah saya sesudah itu terkenal dengan pencuri di kamar mandi. Nah, kejadian itu, lalu aku dikenal orang punang maling di kamar mandi itu kajurang. Nah sudah dikenal orang jadi maling, lalu orang kada lagi menghiraukan Sidin. Orang saruan kada diundang orang lagi, orang yang beilang kada beilang lagi, orang yang bakawan kada mengawani lagi. Lalu di Sidin maka tenanglah jiwaku. Nah kada ada lagi yang mengganggu. Dalam perjalanan Sidin beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah mereka melatih diri. Seperti itulah mereka melatih diri. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Sehingga mereka diselamatkan oleh Allah dari memandang kepada makhluk. Kemudian dilepaskan pula dari memandang kepada diri sendiri. Nah, makanya tadi kalau kita masih menganggap bahwa makhluk itu ada berharga, diri ini masih ada berharga, kada akan bisa mencapai wilayah itu. Allah itu hanya mengangkat walinya, orang-orang yang hanya mengakui Allah itu yang berharga. Allah hanya mengangkat walinya kepada orang-orang yang mengakui hanya Allah itu yang berharga. Nah selain daripada Allah itu kada berharga, hatta dirinya sendiri. Nah bila itu kada berharga, lalu inya kada bergantung lagi lawan itu, kada berharap lagi lawan itu, kada minta puji lagi lawan itu. Kita misal sembahyang di hadapan banyak kambing, kambing itu berharga lah bagi kita untuk sembahyang kita. Bisakah kambing itu memuji amun kita baik sembahyang kita? Kada bisa. Bisakah kambing itu mencela amun sembahyang kita kada bagus? Kambing kada mencela. Nah jadi anggaplah orang-orang itu seperti kambing. Jadi sembahyang kita walaupun di tengah manusia kada akan mempengaruhi keikhlasan kita artinya. Karena orang yang memandang kepada dirinya, ia terdinding dari Allah Ta'ala. Orang yang masih ada menganggap selain Allah itu harga, baik dirinya sendiri akan terdinding daripada Allah. Harga itu maksudnya taksir. Nah, taksir itu artinya yang memberi bekas. Bila kita ada menganggap sesuatu yang masih memberi bekas selain Allah, kada akan bisa menjadi kekasih Allah. Dan kesibukannya untuk diberi sendiri itu, dan kesibukannya untuk diri sendiri itu adalah hijab baginya. Orang yang masih menganggap harga diri, nah itu hijab bagi dirinya kepada Allah. Maka sebagian manusia ini ada benar yang menganggap dirinya itu berharga. Sedikit-sedikit kesinggung, gimana aja harga diriku, nah kayak larang banan itu dirinya tuh
Kalau ada salah sedikit atau singgung aja, itu berarti larang benar dirinya itu harganya. Allah ada ketujuh orang melarang diri itu. Maka tidak ada antara hati dan Allah itu penghalang yang jauh dan dinding yang menghalangi. Sebenarnya antara hati dengan Allah itu kada ada dinding yang menghalangi. Dan hanya saja jauhnya hati itu adalah sibuknya hati dengan selain Allah atau sibuknya hati dengan dirinya sendiri. Dan paling besar pendinding adalah kesibukan nafsu itu. Kadang-kadang orang bisa hartanya diganggunya kada jadi soal, keluarganya diganggu, ini kada masalah kan. Tapi kadang-kadang kalau sudah dirinya diganggu, nah di situ inya merasa direndahkan harga dirinya. Nah, ini orang yang mesti dibuangi. Memang manusia orang per orang itu kada sama. Yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju ma'rifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina, tahan. Kalau sambat orang bungol ketawa aja kalau bapak. Sambat orang pasik kan jadi masalah. Nah ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan keluar duit setelah mati, nah ada juga yang kayak itu. Ini sambat orang bungol kada bapak, kada tersinggung. Urusan jurang minta pengrokok, nah ini keberatan banget itu. Nah ini orang yang diobati artinya bukan perkara dikit, tapi bakhilnya itu yang diobati untuk menyampaikan dirinya kepada kewalian itu. Jadi itu tergantung bisa inya sendiri yang merasakan itu, bisa guru pembimbingnya yang mengarahkannya. Jadi guru ikam urusan berlatih menghinakan diri ikam kada perlu, ikam sudah bisa di situ menghinakan diri ikam tahan aja sampai orang apa kada bapak. Tapi ikam yang perlu diobati urusan harta. Nah ikam melatih di situ, mulai sedikit demi sedikit. Nah, ikam bersedekah, sumbangkan harta ikam, keluarkan harta ikam, karena itu pendinding ikam. Oleh karena itulah telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki hadir yang tinggi kedudukannya dari orang-orang yang terpandang, dari penduduk negeri Bistam. Ia tidak pernah berpisah dari majelis Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami membacanya, Bistami atau Bastami, jangan Bustami. Jadi bi atau ba. Karena dalam beberapa kitab ada yang mendabitkan bi kasril ba, Bistami, ada yang bi fathil ba, Bastami. Abu Yazid Bastami atau Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bustami itu salah. Nah, di majelis Abu Yazid itu ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, punya kehormatan yang tinggi, baik itu kekayaannya atau itu kedudukan pangkat jabatannya, pokoknya orang ini dihormati. Orang ini dihormati. Nah, beliau itu hadir di majelis Abu Yazid Al-Bistami. Pada suatu hari ia berkata kepada Abu Yazid, "Saya, wahai Abu Yazid, semenjak 30 tahun berpuasa setahunan, tidak pernah berbuka kecuali hari-hari nang kada boleh puasa. Puasa aja sah, tiap hari puasa, kecuali hari tasyrik nang kada puasa, hari raya. Saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. 30 tahun puasa hari-hari, 30 tahun malam beribadah semalaman. Dan saya tidak merasakan dalam hatiku akan sesuatu dari ilmu ini.
tapi dalam hati ini asa kadada merasakan sesuatu, nah, kedekatan dengan Allah. Artinya bahasa kitanya sudah beramal sekian puluh tahun, puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari, kenapa aku ini masih hatinya lawan Allah tuh merasa jauh? Ya, termasuk merasa jauh itu merasa masih ada harga diri, nah, merasa masih sakit hati bila dicela orang, sakit hati bila dihina orang. Mestinya kan kada lagi tuh kalau sudah sekian tahun beribadah, 30 tahun tuh puasa hari-hari, 30 tahun sembahyang malam. Sebenarnya orang yang sudah macam itu mestinya jadi sudah. Karena taat itu kan buahnya adalah ubudiyah. Taat itu buahnya ubudiyah, kehambaan. Kehambaan tuh buahnya apa? Kehinaan. Hamba itu kan hina. Nah, mestinya orang yang sudah 30 tahun taat ini mesti berbuah ubudiyah. Ubudiyahnya mestinya sudah berbuat kehinaan. Mestinya dicela orang kada marah lagi, sambati orang apa kada menghiraukan lagi. Tapi ini kenapa ulun ini masih aja dipuji orang asa suka, bila dihina orang sakit hati bisa sarik. Nah, dan saya membenarkan dengannya dan mencintainya. Maka Abu Yazid berkata, ujar Abu Yazid, jikalau kamu berpuasa 300 tahun dan beribadah malamnya, niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah ikam, walaupun ikam puasa 300 tahun. Apalagi hanya 30 aja, 300 tahun ikam puasa, 300 tahun ikam beribadah, ikam kada akan mendapatkan ilmu ini, ilmu ma'rifat ini. Kan orang ma'rifat itu orang yang sudah ahrar, sudah merdeka. Orang ma'rifat itu orang yang pandangannya itu selalu memandang kepada jalal atau jamal Allah. Itu orang ma'rifat. Bila ada hal-hal yang kadang menyamankan inya, yang dipandangnya adalah jalal Allah. Nah, bila ada hal-hal yang menyenangkan inya, yang dipandangnya adalah jamal Allah, keelukan Allah. Jadi artinya apa? Orang ma'rifat itu kalau dia disakiti dia kadang merasa terhina, kalau dia dipuji dia kadang merasa terpuji. Karena apa? Karena mereka sudah musyahadah. Kalau mereka disakiti, dicela, itu yang bertajalli adalah jalal, keagungan, kebesaran Allah. Nah, kalau mereka dipuji, disanjung, mereka menganggap bahwa Allah bertajalli dengan jamal dan keelokannya. Jadi semuaan orang ma'rifat itu kembalinya kepada Allah. Nah, kada tersinggung disakiti, kada teambung dipuji. Nah, itu orang yang sudah punya ilmu ma'rifat. Nah, si laki-laki ini 30 tahun sudah mengamalkan amalan macam-macam tanpa henti-hentinya, belum dapat lagi ilmu itu. Nah, ujar Abu Yazid, ikam jangan 30 tahun, 300 tahun kayak ikam ini kada dapat lagi itu. Niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah, walaupun sedikit. Laki-laki itu bertanya, mengapa? Napa gara? Ngalihnya apa? Abu Yazid berkata, karena kamu terdinding oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mendinding, kada. Dirimu sendiri yang mendinding. Artinya apa? Ikam ini, jar Abu Yazid, ikam pemurah tuh bujur. Karena ikam sugih. Ikam penolong lawan orang, ikam bujur karena ikam mampu. Tapi sebuting ikam ini penyakitnya, ikam merasa bahwa diri ikam itu ada harga. Mudah tersinggung, mudah marah. Nah itu. Nah kalau ikam masih macam itu, ikam 300 tahun kada akan dapat ilmu ma'rifat itu. Apalagi balang kambingan. Puasa banu kalda, banu puasa, sembahyang malam banu bangun banu kalda.
harga dirinya tinggi benar, nama ginnya ini tuh kada ada harapan apa-apa. Laki-laki itu bertanya, adakah ini obatnya? Adakah obatnya? Adakah amalannya? Adakah caranya kayak apa? Menghilangi harga diri nih. Ini orang yang punya penyakit dipintang harga diri. Ini kada punya penyakit dipintang kikir, kada punya penyakit dipintang pemalar memberikan bantuan saran, kada punya penyakit dalam hal-hal lain. Penyakitnya orang ini tinggi hati. Adalah obatnya? Abu Yazid menjawab, ada obatnya. Laki-laki itu terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku. Padahal kan apa obatnya? Abu Yazid, laki-laki terus berkata, katakanlah obat itu kepadaku sehingga saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, kamu tidak akan mau menerimanya. Jamun ku beri petunjuk, ku beri jalan, ku beri obat, kamu kada mau jo makan obatnya itu. Kamu kada sanggup, ya Abu Yazid. Laki-laki itu berkata, sebutkan kepadaku, napa garang obatnya supaya bisa saya mengamalkannya. Abu Yazid berkata, jar Abu Yazid, obatnya, pergilah sekarang ke tukang hias, cukurlah rambut dan jenggutmu. Janggut tuh habis semua dibuangi, rambut ikan tuh gundul semua. Lepaskanlah pakaianmu ini, pakaian kebesaran, jangan dipakai lagi. Dan berpakaianlah dengan baju kurung panjang, cukup baju gamis biasa. Gantungkan di lehermu karung yang dipenuhi dengan buah jauz, dan kumpulkanlah anak-anak kecil di sekelilingmu, dan katakanlah kepada mereka, setiap orang yang mau menampilingku dengan satu kali tempilingan, akan saya beri satu biji buah jauz ini. Kemudian masuklah kamu ke pasar, dan kelilinglah pasar itu ke semuanya, dan katakan kepada orang-orang yang menyaksikan, dan pada setiap orang yang mengenalmu, dan kamu dalam keadaan yang demikian itu. Kita itu keliling pasar, bertemuan orang tampiling pang aku kalian kubari sebiji. Teman orang tampiling aku laki-laki kubari sebiji ini. Maka laki-laki itu berkata, subhanallah. Ini laki-laki tadi, subhanallah. Kamu mengatakan kepadaku seperti ini, wahai Abu Yazid. Itu yang padahal obatnya. Subhanallah, menjadi laki-laki tadi. Abu Yazid berkata, ucapanmu subhanallah itu adalah syirik. Jika mengucap subhanallah itu syirik. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa begitu? Subhanallah dipadahkan syirik. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu, lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Masa kita tuh disambat orang penipu, padahal kita kada penipu. Kita sambat orang yang kada baik, lalu jadi kita subhanallah. Nah itu syirik itu, karena kita menganggap diri kita suci daripada itu, bukan mensucikan Allah, kada maksudnya. Nah itu hati-hati benar itu. Dibadakan Abu Yazid amalan-amalan kayak itu, kan mereka mengamalkan itu kan kawa jadi wali. Subhanallah, artinya kada pantas aku macam itu. Nah kada cucuk aku macam itu. Abu Yazid menjawab, karena kamu membesarkan dirimu lalu kamu mensucikannya, dan kamu tidak mensucikan Tuhanmu. Kalau orang madahkan Tuhan itu zalim, subhanallah. Nah itu akur. Wah Tuhan kalau kayak ini kada bijaksana, subhanallah. Itu bujur aja. Kita mensucikan Tuhan dari sifat kekurangan.
Nah, kalau Tuhan macam ini kada adil, subhanallah, jar kita nang mendengar nih. Nah, itu berpahala kita. Jadi kalau dipadahkan orang, bilang ikam ini penipu, subhanallah, sirik nih tuh. Sirik. Laki-laki itu berkata kepada Abu Yazid, laki-laki itu, perintahmu ini tidak bisa saya kerjakan. Kada sanggup ulun ka itu guru kada mampu. Ada tahan. Akan tetapi tunjukkan kepadaku perintah yang lain, amalan lain pang ada hal lain pada itu nang nyaman sedikit. Abu Yazid berkata, amalan lain itu ya Abu Yazid ada banyak, tapi mulailah dari itu mulai dulu, karena mbak itu punya kaji amalannya lagi. Mulailah dengan yang ini. Nah, padahal orang yang macam ini nih, kalau inya bujur-bujur siap melaksanakan itu, wujudnya siap, isuk ulun melaksanakan. Walaupun belum dilaksanakannya isuk, malamnya bisa diangkat Tuhan menjadi wali. Karena Tuhan tahu kejujuran hatinya, karena Tuhan tahu kebenaran niat dalam hatinya. Nah, mau sudah jadi wali, kada perlu kayak itu lagi, bang. Jangan yang jarinya inggih guru. Perintah pian itu ulun laksanakan, isuk ulun mulai demikian. Nah, 100% hatinya bulat, isuk ulun melaksanakan perintah pian itu. Isuk ulun bagundul, janggut ulun buangi semuaan, sisingut ulun buangi, baju baik ulun tinggalkan, ulun keliling pasar. Isuk mulai. Nah, kalau hatinya jujur demikian, malamnya itu ini sudah diangkat jadi wali dan kada perlu lagi isuk melaksanakan itu. Cuma ini menolak berdahulu. Menolak, ada sanggup guru enang kayak itulah, ada sanggup. Laki-laki itu berkata, saya tidak mampu mengerjakannya, kada sanggup ulun, kada sanggup. Abu Yazid berkata, Abu Yazid, sudah saya katakan kepadamu bahwa kamu tidak akan mau menerimanya. Abu Yazid tahu ini orang penyakitnya di situ. Penyakitnya di keangkuhan, bukan dikikir kada, bukan diingkin kada, di keangkuhan. Nah, sakit itu mana angkuh, mana tinggi-tinggi hati, bro, maginnya lagi ini banyak yang diobati. Kikir ada, angkuh ada, semuaan ada. Ini kikir sudah kada ada lagi, cuma ada sebutin lagi penyakit keangkuhan itu. Maka ini yang disebutkan oleh Abu Yazid adalah obat untuk orang yang mempunyai penyakit memandang kepada dirinya sendiri. Dan orang yang mempunyai penyakit memandang manusia kepadanya. Maka tidak menyembuhkan dari penyakit ini oleh obat apapun kecuali obat ini. Dan obat yang seperti ini. Kayak Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu kan kisahnya. Sidin itu sudah tawadhu, sudah rendah hati, sudah bagus sudah. Dihinakan sidin kada sarik, diapakan kada sarik. Kikir sudah kada lagi, pemurah luar biasa. Cuma kada muju jadi wali lagi. Datang kepada guru Ali Al-Khawas. Dia guru Khawas kamu sebutin aja aku beri amalan mereka mengamalkan ini kamu wali. Nah, apa guru? Isuk kini ikam buang semuaan kitab-kitab na ikam miliki itu ke laut. Maka hibak rumah bisi kitab Wahab Sya'rani ini, baik nang karangan seorang, baik karangan ulama-ulama dahulu. Bila ikam mau isuk membuang kitab itu ke laut, ikam mau jadi wali. Karena guru ini tahu penyakitnya Wahab Sya'rani ini sebuting bergantung dengan kitab itu. Nah, hatinya masih bergantung dengan kitab. Karena ada masalah apa? Cari kitab anu, ada ini, ambil kitab anu, periksa kitab, sedikit kitab. Nah, mestinya orang wali itu ada macam itu lagi. Mestinya segala sesuatu itu dicari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ada kitab lagi. Nah, jadi orang yang penyakitnya kayak ini, ya obatnya kayak ini. Maka barang siapa yang tidak mampu pada obat ini, maka tidak semestinya bahwa ia mengingkari. Nah, mungkin sembuh pada hak orang yang mengobati dirinya sesudah sakit. Mun kita tuh kada mampu nang macam itu,
Melihat ada kawan kita yang mampu, lalunya berhasil, nah jangan mengingkari kita, jangan mengingkari. Atau orang yang tidak mempunyai penyakit sama sekali seperti penyakit ini. Banyak juga orang-orang yang hendak jadi wali itu orang yang tidak ada penyakit. Begitu dia beramal 2-3 bulan sudah selesai. Orangnya pemurah, orangnya rendah hati, orangnya baik, orangnya itu. Begitu dia masuk ke jalan Allah, kalau terlalu sulit yang dihadapinya. Maka sekurang-kurang derajat sihat adalah percaya dengan mungkinnya sihat. Itu sekurang-kurang derajat sihat, percaya dengan mungkinnya sihat. Orang sudah menganggap kada bakal sihat lagi tuh. Jadi kalau ini masih menganggap ada harapan sihat, nah itu mulai sihat sudah. Kalau orang menganggap bahwa percaya dengan sihat, nah itu sudah mulai sihat. Maka celakalah bagi orang yang tidak memperoleh kadar yang sedikit ini. Nah, jadi artinya kalau kita kada mampu melaksanakan itu, maka kita percayalah kepada orang-orang yang mampu melaksanakan itu. Jangan mengingkari.